Halo rekan-rekan mahasiswa kesehatan, selamat datang dalam sesi materi anatomi sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan adalah sistem vital yang berfungsi sebagai jalan masuknya udara ke dalam tubuh serta tempat terjadinya pertukaran gas. Proses ini melibatkan rangkaian organ kompleks yang bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan setiap sel di tubuh kita mendapatkan oksigen dan membuang sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Memahami anatomi ini sangat penting karena gangguan pada salah satu bagian saja dapat menyebabkan obstruksi atau hambatan jalan napas yang mengancam jiwa. Mari kita pelajari strukturnya satu persatu, mulai dari saluran atas hingga unit fungsional terkecil di paru-paru. Kita mulai dari saluran pernapasan atas. Bagian pertama adalah hidung atau cavum nasi. Hidung merupakan pintu masuk utama udara ke dalam tubuh manusia. Di sini, udara tidak sekadar lewat, tetapi mengalami 3 perlakuan penting. Pertama, penyaringan udara oleh rambut hidung yang disebut fibrise. Kedua, penghangatan udara oleh pembuluh darah di dinding hidung. Dan ketiga, pelembapan udara oleh mukus. Penting untuk diingat bahwa mukus juga berperan menangkap debu, bakteri, dan partikel asing agar tidak masuk ke paru-paru. Dalam konteks keperawatan, kita harus waspada karena sumbatan hidung dapat menyebabkan gangguan ventilasi, terutama pada bayi dan lansia. Selanjutnya adalah faring. Faring adalah saluran otot yang menghubungkan rongga hidung dengan laring. Organ ini terbagi menjadi 3 zona. Nasofaring sebagai jalur udara, orofaring yang dilewati udara dan makanan, serta laringofaring yang mengarah ke laring. Karena faring merupakan saluran bersama, gangguan pada refleks menelan di area ini dapat meningkatkan risiko aspirasi atau masuknya benda asing ke jalan napas. Terakhir di saluran atas adalah laring. Laring berfungsi sebagai jalan napas, alat pembentuk suara, dan pelindung jalan napas. Di dalam laring terdapat struktur penting bernama epiglotis. Epiglotis akan menutup laring saat kita menelan sehingga makanan tidak salah masuk ke trakea. Pengetahuan tentang laring sangat krusial dalam tindakan keperawatan seperti suction dan intubasi. Sekarang kita turun ke saluran pernapasan bawah. Struktur pertamanya adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus. Struktur ini sangat unik karena diperkuat oleh cincin tulang rawan berbentuk huruf C untuk menjaga agar saluran tetap terbuka dan tidak kolaps saat kita bernapas. Selain itu, lapisan mukosilia di dalamnya membantu mengeluarkan lendir dan partikel asing ke arah atas. Trakea kemudian bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Perlu diperhatikan bahwa secara anatomis, bronkus kanan lebih pendek dan jalurnya lebih lurus dibandingkan bronkus kiri. Hal inilah yang menyebabkan aspirasi benda asing lebih sering terjadi pada paru-paru sebelah kanan. Cabang-cabang yang lebih kecil dari bronkus disebut bronkiolus. Berbeda dengan saudaranya, bronkiolus tidak memiliki tulang rawan. Di dindingnya terdapat otot polos yang sensitif. Otot ini dapat mengalami penyempitan atau bronkospasme, seperti yang kita temukan pada penderita asma. Di ujung bronkiolus terdapat kantung-kantung kecil bernama alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah. Disinilah tempat utama terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Alveolus juga menghasilkan surfaktan, sebuah zat lemak yang mencegah alveolus kolaps atau kempis saat kita membuang napas. Terakhir, seluruh struktur tadi berada di dalam paru-paru atau pulmo. Paru-paru adalah organ utama pernapasan kita. Paru kanan memiliki 3 lobos, sedangkan paru kiri memiliki 2 lobos. Paru-paru juga dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura yang berfungsi mengurangi gesekan saat paru mengembang dan mengempis. Agar udara bisa bergerak, tubuh kita membutuhkan otot-otot pernapasan. Diafragma adalah otot utama dalam proses ini. Selain itu, ada otot interkostal di antara tulang rusuk dan otot bantu napas seperti sternocleidomastoideus dan scalenus. Sebagai catatan klinis, penggunaan otot bantu napas pada pasien menandakan adanya distres pernapasan atau kesulitan bernapas yang serius. Lalu, bagaimana mekanisme pernapasannya? Proses ini didorong oleh perubahan volume dan tekanan di dalam rongga dada. Inspirasi, menghirup udara. Saat diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah serta otot antar tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada akan meningkat. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam paru menurun sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru
dan mengisi alveolus dengan oksigen. Ekspirasi, mengeluarkan udara. Sebaliknya, saat diafragma dan otot interkostal berelaksasi, volume rongga dada menurun. Tekanan di dalam paru pun meningkat, sehingga udara yang kaya akan karbon dioksida terdorong keluar. Jangan lupa peran sistem sirkulasi, di mana hemoglobin dalam darah bertugas mengikat oksigen dari alveolus untuk diangkut ke seluruh tubuh. Itulah pembahasan lengkap mengenai anatomi dan mekanisme sistem pernapasan kita. Mulai dari penyaringan di rongga hidung hingga pertukaran gas di alveolus, setiap organ memiliki peran vital yang saling bergantung. Sebagai calon tenaga kesehatan, pemahaman mendalam tentang anatomi ini adalah fondasi untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, terutama dalam menjaga kepatenan jalan napas pasien. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Teruslah belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.